Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Di sini kita akan menjelaskan tentang penertiban tanah terlantar. Silahkan disimak videonya ya teman-teman. Terima kasih. Nama saya Gustiayu Sintang Sumadevi, NIM 190455143. Saya akan menjelaskan mengenai permasalahan tanah terlantar. Masalah tanah terlantar sangatlah krusial dari sisi luasan dan urgensitas pemanfaatannya dihadapkan pada realitas ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia saat ini. Ketimpangan penguasaan tanah merupakan salah satu isu strategis bidang pertanahan. Ketimpangan pemilik, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang ditandai dengan sebagian kecil orang menguasai sebagian besar tanah dan sebaliknya sebagian besar orang hanya menguasai tanah dengan luas yang sedikit. Di sisi lain, kondisi kepemilikan aset yang sangat besar tidak sebanding dengan kemampuan dalam mengelolanya, karena tidak semua hak atas tanah yang telah diberikan dikelola dengan baik oleh pemegang hak yang mengakibatkan banyaknya tanah yang ditelantarkan, sehingga tanah menjadi kehilangan fungsi ekonomi dan sosialnya. Tidak sedikit pula terjadi konflik yang berkepanjangan di wilayah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar. Ketimpangan penguasaan tanah secara umum dimulai dengan pemberian izin atau hak pemanfaatan oleh pejabat publik yang mengeksklusi sekelompok rakyat dari tanah. Di sisi lain, persoalan kemiskinan juga berpangkal dari adanya konsentrasi atau penumpukan penguasaan tanah dan pemanfaatan tanah beserta sumber daya alamnya yang sengaja dibiarkan berkembang. Untuk menyelesaikan konsentrasi aset dan mengurai persoalan-persoalan pokok di atas, salah satunya adalah dengan menertibkan tanah-tanah yang ditelantarkan untuk menciptakan perombakan struktur yang timpang, terutama dalam hal kepemilikan dan penguasaan sumber daya alam, khususnya tanah, dan supaya dapat didaya-gunakan. Setidaknya terdapat 3 motif yang mendasari mengapa tanah terlantar harus ditertibkan. Yang pertama, asas keadilan. Banyak tanah terlantar yang status tanah tersebut tidak menjadi bagian sistem ekonomi dan politik negara, tapi sudah memiliki dasar penguasaan, sehingga masyarakat dan negara tidak dapat memanfaatkannya. Yang kedua, mandat konstitusi. Berdasarkan pasal 27, pasal 37, dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UU PA mengamanatkan bahwa tanah terlantar harus diambil oleh negara. Yang ketiga, tanah terlantar sering menjadi sumber konflik. Penelantaran tanah tersebut disebabkan beberapa hal, yaitu karena ketidakmampuan mendayagunakan baik secara finansial maupun non-finansial. Yang kedua, karena pemiliknya berspekulasi pada saat membeli dan tidak memiliki gambaran yang jelas tentang penggunaannya. Yang ketiga, bahwa tanah tersebut sengaja ditelantarkan tapi sertifikatnya dipakai untuk mencari pinjaman. Dalam banyak kasus penetapan tanah terlantar dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN menghadapi perlawanan dari pemegang hak atau perusahaan yang mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan dan tidak didukung oleh instansi sektoral, sehingga di dalam putusannya didominasi dengan pembatalan dan pencabutan surat keputusan penetapan tanah terlantar yang mengakibatkan tidak dapat didaya-gunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara. Demikian juga dengan tanah terlantar yang telah diputus oleh pengadilan dan dimenangkan oleh pemerintah. Tidak mudah untuk didistribusikan karena proses birokrasi dan permasalahan perebutan atau pembagian hak atas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar di antara masyarakat. Selanjutnya, objek penertiban tanah terlantar berdasarkan ketentuan pasal 2 PP nomor 11 tahun 2010. Penertiban tanah terlantar meliputi yang pertama, tanah yang sudah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atau hak pengelolaan dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya. Yang kedua, dasar penguasaan atas tanah dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak dimohon hak, tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam izin lokasi, surat keputusan pemberian hak, surat keputusan pelepasan kawasan hutan, dan atau dalam izin keputusan surat lainnya dari pejabat yang berwenang. Dengan demikian, penertiban tanah terlantar tidak hanya meliputi tanah-tanah yang sudah terdaftar dan memiliki sertifikat hak atas tanah, tetapi juga tanah-tanah yang belum terdaftar dan belum bersertifikat. Namun dalam praktik penertiban tanah terlantar yang telah mempunyai dasar penguasaan atas tanah sangat jarang dilakukan.
Penertiban hanya menyasar badan hukum atau perseroan terbatas yang memiliki hak atas tanah yang ditelantarkan. Tanah-tanah yang dikecualikan sebagai objek tanah terlantar adalah hak milik dan hak guna bangunan atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya karena tidak memiliki kemampuan dari segi ekonomi, dan tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus barang milik negara atau daerah yang tidak sengaja karena keterbatasan anggaran negara atau daerah berdasarkan pasal 3 PP nomor 11 tahun 2010. Nama Ida Yufida Marheni, NIM 1904551 Saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Berdasarkan pengertian pasal 2 dan pasal 3 PP nomor 11 tahun 2010, maka yang termasuk objek tanah terlantar, yang pertama ada tanah HGU, perseorangan maupun badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Yang kedua ada tanah hak pakai. Yang ketiga ada tanah hak guna bangunan, perorangan mempunyai kemampuan dari segi ekonomi untuk mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanah, akan tetapi dengan sengaja tidak mempergunakan tanah sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya. Yang keempat ada tanah hak guna bangunan berupa badan hukum. Yang kelima ada tanah dikuasai pemerintah atau aset pemerintah dan mempunyai cukup anggaran untuk mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanah, akan tetapi dengan sengaja tidak mempergunakan tanah sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya. Yang keenam ada tanah hak pengelolaan. Yang ketujuh ada tanah-tanah yang memperoleh dasar penguasaan atas tanah atau izin atau keputusan dan surat, tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tanah-tanah yang dikecualikan sebagai tanah terlantar masih menyisakan permasalahan. Bagaimana dengan status tanah kas desa atau TKD, tanah yang dihalang-halangi oleh pihak lain atau tanah masih ada sengketa atau perkara, baik yang belum atau yang sudah diajukan melalui gugatan di pengadilan, tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, dan juga tanah negara. Demikian juga terkait dengan HPL sebagai tanah terlantar menimbulkan kontradiksi. Yang pertama ada HPL bukan hak atas tanah, tidak ada jangka waktunya, tidak dapat juga harus dihapuskan, tetapi berakhir dilepaskan atau diserahkan kepada negara pemegang HPL. Yang kedua ada HPL berstatus sebagai barang milik negara atau daerah, justru dikecualikan sebagai tanah terlantar. Berikutnya saya akan menjelaskan materi, yaitu yang C sebagai landasan konstitusi tanah sebagai salah satu kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Kemudian pengaturannya lebih lanjut diatur dalam pasal 2 ayat 1 UU PA. Pasal ini menunjukkan hak penguasa negara atas tanah yang berkewenangannya. Atas dasar hak mempunyai negara ditentukan macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Serangkaian wewenang kewajiban atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah, sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat. Isi hak dibatasi disertai dengan kewajiban untuk memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan serta mencegah kerusakannya. Memelihara tanah adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah. Konsekuensinya, pemegang hak tanah yang tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak menggunakan tanah sesuai dengan keadaannya dan sifat daripada haknya. Pada hakikatnya, hak atas tanah merupakan hubungan hukum antara orang dan badan hukum dengan tanah. Hak tanah berisi kewenangannya untuk mempergunakan permukaan bumi. Dengan demikian, hak atas tanah tidak bersifat mutlak. Pemberian hak meliputi hak milik, yang kedua ada hak usaha, yang ketiga ada hak guna bangunan, yang keempat ada hak pakai atas tanah negara dan pengelolaan. Pemberian hak dapat dilaksanakan dengan keputusan pemberian hak secara individual atau kolektif. Kewenangan pemberian hak atas tanah diberikan kepada, yang pertama, ada Kepala Kantor Pertahanan, yang kedua, ada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional, yang ketiga, ada Badan Kepala Pertahanan Nasional Republik Indonesia.
sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangannya. Nama saya Tuan Nanda Octavian Pratama, NIM 1904551444. Saya lanjutkan ke pengaturan tanah terlantar. Perspektif pengaturan perundang-undangan. Yang pertama adalah mandat konstitusi. Konstitusi agraria merupakan konstitusi yang berisi landasan mengenai hubungan antara negara dan warga negara terhadap tanah dan sumber daya alam lainnya. UUD 1945 sebelum amandemen tidak banyak memuat pengaturan jaminan hak-hak rakyat terhadap hak atas tanah dan sumber daya alam. Barulah setelah amandemen, pengaturan lebih tegas dan luas mengatur mengenai hak rakyat atas tanah dan sumber daya alam, sebagaimana diatur dalam pasal 18B ayat 2. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau sering dikenal dengan UUPA. UUPA melarang pemegang hak atas tanah menelantarkan tanahnya dan mengatur kewajiban-kewajiban bagi pemegang hak atas tanah. Negara memberikan hak pada orang atau badan hukum diiringi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam UUPA dan surat keputusan pemberian haknya. Konsekuensi hukum pemegang hak atas tanah yang tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak menggunakan tanah sesuai dengan keadaan dan sifat daripada haknya, semua hak atas tanah tersebut akan dihapus dan jatuh ke tangan negara. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 secara rinci mengatur mengenai pemberian hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, yang menjelaskan mengenai persyaratan perolehannya, kewenangan dan kewajiban pemegangnya, dan status tanah dan benda-benda di atasnya. Sesudah itu habis jangka waktunya untuk melengkapi ketentuan sebagai peraturan pelaksanaan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 mengatur mengenai definisi tanah terlantar dan ruang lingkup tanah terlantar. Ruang lingkup pada peraturan pemerintah ini tidak hanya tanah yang telah dilekati sesuatu hak atas tanah, tetapi meliputi tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya oleh orang atau badan hukum, tetapi masih berstatus sebagai tanah negara karena belum diperoleh hak atas tanahnya. Dan terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010. Ketentuan pada peraturan pemerintah ini terdapat pengecualian penertiban tanah terlantar terhadap tanah hak milik atau hak guna bangunan atas nama perseorangan dan tanah yang dikuasai oleh pemerintah yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya. Karena pemegang hak perseorangan tidak memiliki kemampuan dari segi ekonomi dan tanah yang dikuasai pemerintah karena keterbatasan anggaran negara ataupun daerah. Materi yang kedua yaitu tanah terlantar dalam perspektif hukum adat. Tanah terlantar dalam hukum adat mempunyai riwayat sejarah panjang. Perdebatan istilahnya pun liar atau kosong. Sehingga dengan legitimasi itu mengeluarkan eksistensi hak pribumi atau adat dan memasukkan kepentingan lain yaitu modal sesuai keinginannya. Hukum adat dijadikan dasar karena hukum tersebut dianut oleh sebagian besar rakyat Indonesia, sehingga hukum adat mempunyai kedudukan yang istimewa dalam pembentukan hukum agraria. Bentuk hukum penguasaan tanah pada masyarakat adat dikenal dengan hak ulayat. Ini merupakan istilah yang digunakan secara formal, walaupun sesungguhnya pada setiap etnik istilah yang digunakan berbeda-beda dalam bahasa hukum maupun ilmiah. Istilah tanah ulayat selalu digunakan untuk menyebut tanah-tanah yang dikuasai menurut hukum adat pada etnik tertentu. Saya Imadi Hari Prawangsa, NIM 1904551446 akan melanjutkan materi tentang yang pertama, tanah terlantar dalam perspektif hukum Islam, dan yang kedua, tanah terlantar dalam perspektif jurisprudensi. Yang pertama adalah tanah terlantar dalam perspektif hukum Islam.
Hukum Islam mengenal lembaga tanah terlantar yang disebut dengan ard al-mawad. Secara etimologi, ard berarti bumi, tanah, dan daratan, sedangkan mawad berasal dari kata mawadum atau yang mutu, artinya sunyi dari perkampungan dan penduduk. Apabila keduanya dirangkaikan menjadi ard al-mawad, maka secara lugat artinya adalah bumi mati atau tanah mati. Yang dimaksud dengan tanah mati tersebut adalah tanah yang tidak dimanfaatkannya, tidak memiliki atau tidak terdapat hak milik tetapi tidak diketahui pemiliknya serta jauh dari perkampungan. Beberapa ulama berbeda pendapat tentang al-mawad ini. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tanah adalah tanah yang tidak ada pemiliknya. Karena itu, tanah yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya masih digolongkan tanah mawad. Yang lain mengartikannya dengan tanah yang tidak pernah dimanfaatkan lalu ditinggal pemiliknya. Maka kriteria tanah yang digolongkan menjadi tanah terlantar menurut hukum Islam adalah yang pertama, tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang atau tanah yang tidak terdapat hak milik atasnya, baik hak milik orang Islam maupun hak milik non-muslim. Yang kedua, tanah yang tidak digarap. Lahan yang tidak digarap dapat dibuktikan dengan tanda-tanda pada lahan tersebut seperti pemagaran, bekas penggarapan dan tanda-tanda lainnya yang biasa dipakai oleh masyarakat setempat. Yang ketiga, tanah yang berada jauh dari luar perkampungan sebagaimana dalam hukum adat di Indonesia dalam Islam. Orang yang menggarap tanah terlantar memiliki hak khusus. Orang yang telah menghidupkan sepetak lahan mati menjadi pemilik tanah tersebut. Menurut suatu hadits, barang siapa yang menghidupkan tanah mati maka ia paling berhak atasnya. Materi yang kedua adalah tanah terlantar dalam perspektif jurisprudensi. Yaitu dalam sistem hukum Indonesia tidak semua putusan pengadilan dapat menjadi atau dianggap jurisprudensi karena tidak sepenuhnya mengikat hakim dalam memutus perkara yang sama. Putusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi perkara yang diadili itu dan pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara. Jurisprudensi dalam kasus tanah terlantar dapat dilihat dalam pendapat hakim dalam putusan-putusannya untuk memutus mengenai kasus-kasus lampaunya waktu sebagai sebab kehilangan hak atas tanah. Kalau tanah yang bersangkutan selama waktu yang lama tidak diusahakan oleh pemegang haknya dan dikuasai pihak lain melalui perolehan dengan itikat baik, dalam hukum adat disebut dengan lembaga reverwerking. Perkenalkan, nama saya Kadek Dinda Maharani Sudana Putri, NIM 19045511439. Di sini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum tanah terlantar. Yang pertama yaitu masalah penertiban tanah terlantar di Pengadilan Tata Usaha Negara. Terdiri dari beberapa perihal. Yang pertama yaitu perihal penafsiran pengertian tanah terlantar. Tanah mengandung pengertian permukaan bumi yang dalam penggunaannya meliputi juga tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya. Sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut. Sedangkan terlantar mengandung pengertian tanah yang tidak dipelihara, tidak dirawat, tidak terurus, tidak dikerjakan, terbengkalai, tanah kosong, maka pengertian demikian dikategorikan sebagai tanah yang ditelantarkan. Dalam arti penelantaran, tanah juga bisa menguntungkan manusia, misalnya pemanfaatan termasuk reboisasi aktif, pengaturan air, pemulihan tanah, mempertahankan kesuburan tanah, siklus nutrisi, dan peningkatan keanekaragaman. Yang kedua yaitu soal surat peringatan. Pemegang hak diberikan kesempatan untuk melakukan tindakan konkret, yaitu mengusahakan tanahnya sesuai keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya, mengajukan permohonan perubahan hak dalam hal tanah yang digunakan tidak sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak, mengajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan atas tanah, mengusahakan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang sesuai izin dari pejabat yang berwenang dalam masa peringatan. Tindakan konkret pertama yang dilakukan oleh pemegang hak serta mendapatkan surat peringatan biasanya adalah pertama, pemegang hak melakukan audiensi, klarifikasi, dan menjelaskan situasi kondisi tanah. Yang kedua, pemegang hak harus melakukan tindakan konkret surat peringatan dalam jangka waktu 1 bulan setelah ditegur adalah harus ada suatu proses terhadap suatu kegiatan kemajuan daripada sebelum ditegur. Pemegang hak wajib menerima peringatan biasanya melakukan land clearing yang dianggap telah melaksanakan teguran dan tidak perlu surat teguran yang kedua kecuali dia tidak melaksanakan teguran sama. Yang ketiga, prosedur penertiban tanah terlantar.
Aspek prosedur dalam penertiban tanah terlantar adalah titik krusial apabila terdapat gugatan atas penetapan tanah terlantar. Dalam banyak kasus gugatan di aspek prosedur terdapat tahapan-tahapan yang tidak dipatuhi, yang mengakibatkan pembatalan dan pencabutan surat keputusan penetapan tanah terlantar. Prosedur penertiban tanah terlantar berpedoman pada ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 13 PP nomor 11 tahun 2010, pasal 3 Perkaban nomor 4 tahun 2010, yang pada pokoknya membagi 4 bagian tahapan penertiban tanah terlantar sebelum penetapan tanah terlantar dikeluarkan, yaitu yang pertama inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar. Yang kedua yaitu indikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar. Yang ketiga, peringatan terhadap pemegang. Selanjutnya yang keempat yaitu pemeriksaan fisik lapangan atau objek sengketa. Salah satu kegiatan penyiapan data dan informasi tanah terindikasi terlantar yang akan dijadikan target identifikasi dan penelitian adalah pemeriksaan fisik berupa letak batas, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan teknologi yang ada. Laksanakan plotting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah pada peta pertahanan berdasarkan pemeriksaan fisik. Tidak dilakukan pemeriksaan fisik yang memadai mengakibatkan tidak memperoleh gambaran yang komprehensif dan kondisi real di lapangan. Kelemahan dalam pemeriksaan fisik di lapangan, hal ini dapat dipahami karena berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan birokrasi pertahanan dan keterbatasan sumber daya manusia serta kelemahan dalam pemeriksaan fisik di lapangan. Hal ini dapat dipahami karena berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan birokrasi pertahanan dan keterbatasan sumber daya manusia serta keterbatasan sarana dan prasarana. Selanjutnya yang terakhir yaitu peran serta masyarakat. Ketentuan yang mengatur peran serta masyarakat dalam penertiban tanah terlantar telah diakomodir dalam pasal 4 ayat 2 Perkaban nomor 4 tahun 2010. Partisipasi masyarakat dalam penertiban tanah terlantar menjadi hal yang sangat penting ketika diletakkan atas keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Partisipasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk tenaga, uang, barang material, atau informasi yang berguna bagi pelaksana penertiban tanah terlantar. Selanjutnya, esensi keadilan dalam penertiban tanah terlantar. Salah satu fungsi peradilan tanah usaha negara adalah untuk melindungi hak-hak warga masyarakat seringkali harus berhadapan dengan diskursus pilihan antara keadilan dan kepastian hukum. Sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan, hakim memiliki posisi yang paling berperan penting, apalagi dengan segala kewenangan yang dimiliki. Melalui putusan yang seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintahan terhadap masyarakat, hingga memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Ida Yumadiang Mahadewi, NIM 190455141. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna atau utility bagi masyarakat. Namun, di samping itu, masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kesalahan prosedur dalam keputusan penetapan tanah terlantar bukan bersifat substansi, hanya bersifat prosedur. Misalnya, tahapan-tahapan penertiban tidak dilakukan secara berurutan, kesalahan administrasi atau surat menyurat yang tidak sesuai dengan format yang ditentukan, kesalahan tanggal surat, ada 1 atau 2 tahapan yang tidak dilaksanakan walaupun secara substansi ada urgensinya seperti tidak adanya laporan dalam bentuk tertulis. Berdasarkan kasus-kasus penetapan tanah terlantar di PT UN, hakim cenderung terkesan menerapkan norma hukum secara normatif prosedural, memutus hanya berdasarkan peraturan law in books. Siokianya, hakim memutuskan berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat atau living law. Hakim bukan hanya menegakkan peraturan atau hukum, tetapi juga harus menegakkan keadilan. Hakim juga bukan hanya sebagai corong undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian untuk mengambil keputusan sesuai dengan unsur keadilan, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui keputusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal. Yang ketiga yaitu ada pilihan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif dalam penertiban tanah terlantar. Konsep teori keadilan dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu keadilan substantif dan keadilan prosedural. Keadilan substantif dan keadilan prosedural harusnya berjalan selaras dan serasi.
Di dalam istilah keadilan substantif, ini tergandung makna filosofis bahwa hakim tidak harus terbelenggu oleh aturan-aturan formal, prosedural, atau bunyi undang-undang. Keadilan substantif hak atas tanah dimaknai bagaimana masyarakat mempunyai akses terhadap pemilikan dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah, mengurai konsentrasi pemilikan dan penguasaan tanah dari tangan segelintir orang atau pihak, serta memperkuat kepastian hak dan akses atas pemilikan dan penguasaan tanah bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, khususnya bagi petani miskin. Seperti yang dijanjikan oleh pemerintah Jokowi pada saat ini bahwa 9 juta hektar dijanjikan untuk reforma agraria. Peran Hakim PT UN dalam penegakan hukum seyogianya keadilan substantif yang diprioritaskan. Keadilan substantif yang dimaksud adalah keadilan fisik bahwa benar tanah tersebut ditelantarkan. Hakim harus merujuk pada sidang pemeriksaan setempat sebagaimana diatur dalam SEMA nomor 7 tahun 2001. Dalam rangka mewujudkan keadilan substantif, diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara dikarenakan hakim mempunyai wewenang untuk pemeriksaan setempat dalam memeriksa sengketa tanah terlantar, melihat kondisi apakah benar-benar tanah tersebut ditelantarkan. Di sisi lain, adanya peran hakim yang aktif untuk mencari kebenaran material, bukannya hanya kebenaran formil. Lalu membangun hukum progresif dilakukan untuk mengubah cara pandang dan cara berpikir hakim untuk memperbaiki pengambilan keputusan hakim yang prosedur formal ke arah keadilan yang substantif. Hai semua, perkenalkan nama saya Fania Medita Dewi 19045514438. Di sini sekarang saya akan menjelaskan bab 4, yaitu tentang pembatalan keputusan penetapan tanah terlantar dan akibat hukumnya. Yang bagian pertama, keputusan tata usaha negara. Keputusan penetapan tanah terlantar telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU nomor 51 tahun 2009 bahwa keputusan berbentuk tertulis. Maksud serta hal apa isi penetapan tertulis dan kepada siapa tulisan ditujukan, serta apa yang ditetapkan. Berisi tindakan hukum BPN berdasarkan peraturan perundangan yaitu UU nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria dan PP nomor 24 tahun 1997 bersifat konkret karena keputusan tersebut jelas wujudnya dan nyata ada. Misalnya adalah penetapan tanah terlantar atas areal HGU nomor 43 yang terletak di Desa Ajang, Provinsi Kalimantan Tengah, bersifat individual karena keputusan-keputusan tersebut tidak ditujukan kepada umum, ditujukan kepada seseorang atau badan hukum dengan nama dan alamat yang jelas dalam data yuridis. Dalam hal ini, nama subjek hukum sebagai pemegang hak telah tertulis secara jelas pada setiap keputusan penetapan tanah terlantar. Bersifat final karena keputusan-keputusan tersebut sudah definitif serta tidak ada upaya administratif lain yang dapat dilakukan, tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan dapat menimbulkan akibat hukum, dinyatakan sebagai penertiban tanah serta hapusnya hak atas tanah serta memutuskan hubungan hukum dan tanah dimaksud dikuasai langsung oleh negara. Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas, maka menurut pasal 1 angka 9 UU nomor 51 tahun 2009, maka keputusan penetapan tanah terlantar merupakan keputusan tata usaha negara sehingga merupakan objek gugatan atau sengketa tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kedua, pembatalan keputusan penetapan tanah terlantar dengan alasan cacat yuridis dalam aspek kewenangan. Kewenangan penertiban tanah terlantar merupakan kewenangan delegasi dari pemerintah yaitu Presiden kepada BPN. Ketentuan ini tersirat dalam pasal 17 PP nomor 11 tahun 2010 yang menyatakan bahwa pelaksanaan penertiban tanah terlantar dan pendayagunaan tanah terlantar dilakukan oleh kepala dan hasilnya dilaporkan secara berkala kepada Presiden. Selanjutnya, yang dimaksud dengan kepala dalam pasal 1 angka 5 PP tersebut menyebutkan dalam peraturan ini yang dimaksud kepala adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Aspek kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan penetapan tanah terlantar sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 PP nomor 11 tahun 2010. Pasal 19 Perkaban nomor 4 tahun 2010 menyebutkan Kepala menetapkan keputusan penetapan tanah terlantar atas usulan Kepala Kantor Wilayah. Sedangkan Kepala Kantor Pertanahan sumber kewenangan terdapat pada ketentuan pasal 22 ayat 2 Perkaban nomor 4 tahun 2010. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Kepala BPN dan Kepala Kantor Pertanahan adalah pejabat tata usaha negara yang berwenang melaksanakan urusan pemerintahan dalam lapangan pertanahan sehingga berwenang menerbitkan surat keputusan penetapan tanah terlantar. Hanya Kepala BPN yang berwenang menetapkan surat keputusan tanah yang terlantar. Selain Kepala dianggap sebagai cacat yuridis dalam aspek wewenang, misalnya Panitia C atau Karwil Pertanahan keputusannya belum bersifat final, karena masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan, maka dari itu Panitia C dan Kanwil Pertanahan tidak menjadi tergugat dalam peradilan TUN, keputusan badan atau pejabat TUN dalam gugatan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nyoman Suramali Sapramana, NIM 190455147. Di sini saya akan membacakan dua materi C dan D. Yang C, pembatalan dengan alasan cacat yuridis dalam aspek prosedur. Ada tiga. Yang satu, aspek prosedur penertiban tanah terlantar. Aspek prosedur merupakan salah satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh suatu keputusan atau ketetapan yang ditertibkan oleh badan atau pejabat TUN. Aspek prosedur merupakan salah satu yang menjadi dasar keputusan peradilan tata usaha negara untuk membatalkan sertifikat hak atas tanah disebabkan bahwa badan atau pejabat TUN telah melakukan perbuatan hukum mengeluarkan keputusan atau ketetapan karena adanya kesalahan yang bersifat prosedur dalam penertibannya. Dengan ditemukannya adanya kesalahan prosedur menjadikan dasar alasan pengadilan dalam putusannya untuk menyatakan batal keputusan tersebut. Yang kedua, kasus HGB PT Pondok Kalimaya Putih. PT Pondok Kalimaya Putih adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa akomodasi dan jasa rekreasi dan hiburan, contohnya lapangan golf dan taman wisata alam, serta pembangunan rumah peristirahatan, contohnya villa dan bungalow di Pulau Sania, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dalam upaya merealisasikan usaha sejak tahun 1993 telah melakukan pembebasan atas tanah-tanah hak milik dan hak milik adat dari penduduk pemilik asal tanah. Atas usaha tersebut diberikan sertifikat AGB nomor 21, 23 dan 24 masing-masing berlaku 30 tahun dengan berakhirnya hak tanggal 9 Maret 2024. Yang ketiga itu ada kasus HGU PT Swana Nusa Santosa. Surat keputusan yang menjadi sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh penggugat serta mewajibkan tergugat Kepala BPN untuk mencabutnya adalah keputusan Kepala BPN nomor 60 tahun 2013 tentang penetapan tanah terlantar yang berasal dari HGU nomor 5 Bangka atas nama PT Swarna Nusa Santosa, terletak di Kecamatan Lempar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penggugat memiliki HGU nomor 5 Bangka seluas 119,25 hektar. Telah ditanami seluas kurang lebih 5.000 hektar dan sisanya sampai saat ini dalam proses pengerjaan pembangunan sejak tahun 2011 sampai telah dibuka kurang lebih 1.200 hektar sehingga total luas lahan perkebunan yang telah diselesaikan kurang lebih 6.200 hektar. Bagian D, pembatalan dengan alasan cacat yuridis dalam aspek substansi. Ada tiga. Yang satu, kasus AGB PT Sinar Waluyo. Sengketa dalam gugatan ini adalah keputusan Kepala BPN nomor 72 dan 15 BPN RI tahun 2014 tentang penetapan tanah terlantar yang berasal dari HGB nomor 10 atas nama PT Sinar
Waluyo terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Penggugatan mendalilkan serta material tidak dapat dikategorikan sebagai objek tanah terlantar karena pertama, sudah pengusaha dan memanfaatkan bidang-bidang tanah HKB miliknya dengan bukti telah memperoleh izin lokasi dan stay plan atau rencana tampak pada tahun 2008 yang telah mendapatkan persetujuan dari Wali Kota Palu. Berikut instansi yang berwenang. Kedua, penggugatan tidak dapat melanjutkan pemanfaatan penggugatan dan pengusahaan atas bidang tanah HKB miliknya adalah disebabkan karena pengajuan permohonan atas izin mendirikan membangun pada bidang-bidang tanah tersebut ditolak atau belum disetujui oleh pemerintah. Yang kedua itu ada kasus HGU PT Sumber Mahardika Graha. PT Sumber Mahardika Graha adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan memiliki lokasi usaha di Provinsi Kalimantan Tengah seluas 17.667,49 hektar yang mencakup wilayah Desa Nangga Bulik, Kabupaten Lamadau dengan HGU nomor 43 seluas 7.282,15 hektar dan HGU nomor 44 seluas 10.375,34 hektar masing-masing dengan masa berlaku hingga 24 September 2037. Yang ketiga itu akibat hukum pembatalan sertifikat hak atas tanah. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat meskipun dalam UU PA tidak menyebutkan sertifikat tanah, namun disebutkan surat tanda bukti. Dalam pengertian sehari-hari, surat tanda bukti hak ini sudah sering ditafsirkan sebagai sertifikat tanah. 121 PP nomor 24 tahun 1997 merumuskan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak untuk hak tanah, hak pengelolaan hak tanah, akte hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sedangkan pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penertibannya atau untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 122 berdasarkan pengertian tersebut. Perkenalkan, nama saya KTI Sari NIM 1904551451. Saya akan menjelaskan yaitu bab 5 tentang pendayagunaan tanah terlantar untuk reforma agraria. Yang pertama adalah perkembangan reforma agraria. Sektoralisasi dan tumpang tindih pengaturan mengenai persoalan agraria serta ego sektoral antara lembaga atau kementerian menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan agraria. Secara umum ada 4 faktor penting sebagai prasyarat pelaksanaan land reform, yaitu 1. Elit politik yang sadar dan mendukung, 2. Organisasi petani dan masyarakat yang kuat, 3. Ketersediaan data yang lengkap dan akurat, 4. Ketersediaan anggaran yang memadai. Pada dasarnya sudah terang bahwa UPA merupakan aturan hukum yang paling dasar dalam mendorong pemerataan dan distribusi struktur kepemilikan hak atas agraria bagi kepentingan seluruh rakyat. Kewajiban negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya sehingga semua tanah dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pembaruan agraria pada periode kedua menjelma menjadi program pembaharuan agraria nasional atau PPAN. Disebut juga sebagai Land Reform Plus dengan menambahkan aset reform dan akses reform. Menurut Oslo, reforma aset merupakan upaya redistribusi tanah sebagaimana yang selama ini dikenal sebagai land reform, dan reforma akses sebagai kegiatan terlengkap atau penunjang redistribusi aset untuk memastikan terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan
untuk petani yang tidak memiliki tanah. 2. Reforma agraria dalam pengertian perombakan sistem pertanahan dan pengelolaan pertanahan nasional. Reforma agraria dalam arti luas meliputi pelaksanaan pembaharuan hukum agraria, penghapusan hak-hak asing dan konsesi kolonial atas tanah mengakhiri pemisahan feodal secara berangsur, perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah, perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan alam dan penjalanannya secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya. Perlindungan berpendapat bahwa reform adalah bukan sekedar membagi-bagi tanah ataupun bersifat politis, akan tetapi merupakan suatu usaha untuk reformasi hubungan antara manusia dengan tanah yang lebih manusiawi. Pada 24 September 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria. Perpres tersebut sebagai komitmen pemerintah untuk melaksanakan penataan aset dan akses agraria yang telah diamanatkan dalam TAP MPR Nomor 9 MPR 2001 dan UU PA. Nama saya Putu Ayu Filri Regina Stawan, NIM 190455146. Saya akan menjelaskan materi sebelumnya mengenai hubungan antara manusia dengan tanah yang lebih manusiawi. Yang pertama, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Program redistribusi tanah di Kabupaten Cilacap merupakan pelaksanaan reforma agraria terbesar pasca reformasi. Dengan menyerahkan sertifikat tanah seluas 284.122 hektar untuk 5.141 warga di Kecamatan Cipari Cilacap yang ada di Desa Mekarsari, Sidasari, Carui, Kutasari, dan Desa Karangreja. Luas rata-rata lahan garapan yang diterima warga adalah 500 meter kuadrat. Model reforma agraria yang dikembangkan adalah penyelesaian sengketa dan konflik pertahanan antara PT Rumpun Sari Antan dengan masyarakat. Yang kedua, Provinsi Lampung. Lokasi uji coba pelaksanaan program reforma agraria di Provinsi Lampung ditetapkan di 4 desa yang berada di 2 kecamatan dan 2 kabupaten. Keempat desa tersebut adalah Desa Sidorejo dan Sidodadi, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, serta Desa Wates, Wai, Ratai, dan Pesawaran Indah, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Lampung Selatan. Latar belakang pemilihan kedua kabupaten tersebut adalah faktor kondisi sosial ekonomi tersebut, diantaranya luas rata-rata kepemilikan tanah yang relatif rendah, mata pencaharian utama penduduk pada umumnya petani, penggunaan tanah yang didominasi pertanian, dan teknik usaha yang pertanian masih rendah. Yang ketiga, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Reforma agraria di Kabupaten Blitar pada tahun 2017 dilaksanakan 9 desa dan 5 kecamatan. Masing-masing adalah Desa Ngaringan, Gadungan, dan Desa Sumberagung, Kecamatan Gandusari, Desa Sumberurip, Kalimanis, dan Resa Pumbo, Kecamatan Doko, Desa Burnirejo, Kecamatan Kesamben, Desa Sidomulyo, Kecamatan Solerejo, dan Desa Balerejo, Kecamatan Panggungrejo. Jumlah total sertifikat TPAN yang diserahkan kepada warga 9 desa itu sebanyak 12.001. Warga yang menerima semuanya adalah petani penggarap tanah bekas perkebunan dan berprofesi sebagai buruh tani. Kemudian materi yang saya akan jelaskan mengenai tanah terlantar untuk reforma agraria. Pengaturan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar diatur dalam pasal 15 PP nomor 1 tahun 2010. Kemudian pengaturan mengenai ketersediaan, kepastian, pengamanan, peruntukan dan pengaturan peruntukan, basis data, pengawasan dan pengendalian, pelapor dan pembiayaan tanah negara bekas tanah terlantar dijabarkan ke dalam Perkaban nomor 5 tahun 2010. Peruntukan, penguasaan, pemilikan,
Penggunaan dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar didaya gunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya. Program strategis negara antara lain untuk pengembangan sektor pangan, energi, perumahan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cadangan negara lainnya antara lain untuk memenuhi kebutuhan tanah untuk kepentingan pemerintah, pertahanan dan keamanan, kebutuhan tanah akibat adanya bencana alam, relokasi dan pemukiman kembali masyarakat yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum. Rendahnya capaian penerbitan tanah terlantar secara umum disebabkan karena A. Aspek regulasi. PP Tanah Terlantar sendiri membuka ruang tafsir yang luas, misalnya norma, sengaja dan tidak sengaja, mengenai tanah terlantar, kemudian jangka peringatan 1-2-3 yang terlalu singkat 3 bulan. Lazimnya waktu 3 bulan pemegang hak akan melakukan kegiatan land clearing dan memperbaiki izin-izinnya. Dan yang kedua, sumber daya manusia yang terbatas secara kualitas dan kuantitas. Secara kuantitas, seksi yang menangani tanah terlantar adalah seksi atau kasubsi pengendalian pertanahan yang kebanyakan diisi oleh 3-6 orang. Sekian pembahasan materi pembelajaran tentang penertiban tanah terlantar ya teman-teman. Jika ada salah kata dalam pengucapannya mohon dimaafkan. Terima kasih.